Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Anwar Silip, guru pendidikan agama Islam di UPTD Satuan Pendidikan SDN Kejong 7, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 28 Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3.A.6. Dalam merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal positif yang telah ada di lembaga dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan metode Bagja, yakni B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada poin B, buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya poin A, ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya poin G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian poin J, jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan poin A, atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang religius, arif, produktif, intelektual, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan intelektual peserta didik dengan menerapkan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Langkah pertama dari tahapan Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan intelektual peserta didik dengan menerapkan pembelajaran aktif dan kolaboratif? Kemudian tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan intelektual peserta didik dengan menerapkan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kemudian mencari informasi karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Adapun tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang pembelajaran aktif dan kolaboratif dalam pembelajaran di kelas? Kemudian pertanyaan yang kedua, perlengkapan dan media apa yang tepat agar dapat meningkatkan keaktifan dan kolaboratif peserta didik? Selanjutnya tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang metode pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan keaktifan dan kolaborasi siswa. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, bagaimana meningkatkan intelektual peserta didik dengan menerapkan pembelajaran aktif dan kolaboratif? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar implementasi pembelajaran aktif dan kolaboratif dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kolaborasi dan keaktifan belajar peserta didik.
Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk sharing terkait media pembelajaran pendukung. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya adalah poin J, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana langkah-langkah pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik? Pertanyaan yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran berupa LKPD dan instrumen penilaian yang relevan. Kemudian tindakan yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang relevan. Kemudian tindakan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki keaktifan dan kolaborasi belajar yang tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu poin A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan implementasi pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.